Oke, kita lanjutkan di part yang kedua ya. Kemarin kita sudah belajar cara create atau menambahkan record ya, di sini. Selanjutnya kita akan belajar untuk read ya, untuk read dan update ya. Langsung saja untuk read kita bisa klik ini. Nah, ini sebenarnya dari generate yang dilakukan oleh Glad Apps sudah muncul view-nya ya atau read-nya. Tinggal kita sesuaikan saja. Misalnya kita ingin menambahkan lagi yang muncul di view ini lebih dari pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi kan ini tuh baru muncul sampai ke pekerjaan ya, sampai ke pekerjaan ini. Jadi misalnya kita juga ingin menambahkan sampai pendidikan, status perkawinan sampai terakhir, sampai yang terakhir. Ini cukup mudah untuk yang read ini. Kita tinggal tambahkan komponen di menu screen ya di sini. Action text ya, action text saja. Nah, ini pendidikan muncul langsung, kemudian action tag lagi, status perkawinan otomatis muncul, kemudian kita tambahkan lagi action tag. Nah, begitu pula dengan selanjutnya. Oke. Selanjutnya, karena ini dari menu view atau menu read sudah selesai, kita selanjutnya mengcustomize atau memperbaiki isian update ya. Form update kita perbaiki. Nah, kita buka di ini logo pensil ini, kita klik. Nah, di sini. Di sini untuk form update masih manual. Misalnya laki-laki masih harus ngetik ya. Kemudian kecamatan domisili juga masih harus ngetik. Belum sesuai dengan seperti apa yang telah kita buat di form tambah atau form create ya. Oke, kita mulai saja ya. Yang perlu kita perbaiki mulai dari jenis kelamin, seperti tahapnya seperti yang kemarin saja. Jadi mungkin agak cepat saja. Untuk jenis kelamin kita delete dulu jenis kelamin, kemudian kita tambahkan choice ya. Kita choice ya, kemudian kita sheet-nya di sini jangan lupa jenis kelamin, di masternya maksudnya mengacu ke master. Kemudian datanya mau ditempel di mana, di jenis kelamin. Ya, seperti ini. Setelah itu tanggal lahir kita juga belum sesuai di sini, masih manual. Di delete. Kemudian kita pakai komponen yaitu komponen date ya, komponen date. Selanjutnya langsung otomatis ya, langsung kita naikkan saja, ditaruh di bawah jenis kelamin. Kemudian setelah itu alamat biarkan saja pakai text entry, kemudian kecamatan domisili kita rubah, kita pakai choice dengan kita rubah di sini jadi untuk sheet-nya kecamatan, kemudian datanya kita pilih juga di kolom kecamatan di sheet daftar kecamatan domisili. Oke. Seperti ini ya, ini diarahkan di bawah alamat tadi. Oke. Kemudian tinggi badan
tinggi badan juga number entry sudah oke ya, sudah oke. Tinggi badan tinggal kita beri minimum value. Kemarin berapa ya? 50 kayaknya. Terus yang di sini 200. Lupa saya. Ya, mungkin 220, 10 ya. 210 aja lah ya. Oke. Kemudian pekerjaan kurang cocok kalau pakai cocok ya. Karena pekerjaan kalau pakai text entry kita bisa leluasa mengisikannya, karena kan kalau pekerjaan itu sangat bervariatif ya. sangat variatif. Jadi kita tidak cocok kalau kita menggunakan choice entry. Selanjutnya untuk pendidikan ya bisa lah choice entry, lebih cepat nanti kalau kita mengupdate-nya. Oke. Tinggal di sini kita rubah pendidikan ya, pendidikan. Dan di sini juga ditempel di pendidikan. Oke. Nah, di sini ada sesuatu yang harus kita lakukan di sini untuk merubah di sini. Ternyata di judulnya masih keliru ya. Jadi misalnya di sini nama ya, kemudian di sini masih nama. Nah, tadi di mana nih? Di jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Nah, kata-katanya masih nama. Keterangannya kita rubah jadi jenis kelamin. Jenis kelamin. Oke. Udah ya. Kemudian tanggal lahir. Nah, ini kecamatan domisili juga masih salah. Kita rubah jadi namanya menjadi kecamatan saja. Kemudian ini badan pas, kerjaan pas, pendidikan belum kita rubah di pendidikan. Oke ya. Selanjutnya status perkawinan. Oke. Status perkawinan kita pakai ya, pakai choice ya. Jadi kita delete dulu. Kemudian kita tambahkan status perkawinan. Di sini kita pilih status perkawinan, ininya status perkawinan, dan di desain ini kita rubah jadi tulisan status perkawinan. Dan wajib. Nah, oke. Selanjutnya kita arahkan di mana tadi? Di bawah pendidikan. Nah, selanjutnya adalah status vaksinasi. Kayaknya untuk setting required-nya perlu ditambahkan lagi ya. Misalnya di sini nggak kelupaan. Di sini adalah number juga required, kemudian nama juga required, kemudian jenis kelamin sudah, tanggal lahir required, ini juga required. Nah, sampai mana tadi? Pekerjaan juga sama. Nah, status perkawinan sudah. Selanjutnya adalah status vaksinasi. Di sini masih text entry, kita delete, kita ganti dengan choice entry ya, status vaksinasi. Terus di desain kita rubah jadi namanya jadi status vaksinasi. Dan required. Sudah, kemudian ke status disabilitas. Nah, di sini juga text entry harus kita rubah menjadi choice. Kita rubah jadi status disabilitas di sini. Dan status disabilitas. Nah, status disabilitas.
Ya, sebenarnya apa yang kita lakukan di form edit ini hampir mirip ya dengan apa yang kita lakukan di form tambah. Ini juga jenis disabilitas nggak sesuai kalau text entry. Kita pakai choice. Kemudian di sini adalah status disabilitas. Jenis ya, jenis disabilitas. Jenis disabilitas. Nah, kita ketik jenis disabilitas. Untuk mengisikan title ini perlu hati-hati ya, karena kita juga harus melihat yang atas ini, jangan sampai salah. Nanti nggak klop ya. Nah, ada keterangan suruh mengisikan jenis disabilitas, ternyata yang kita ketik yang lain ya. Misalnya status disabilitas ya. Ya harus hati-hati karena di sini manual ya. Karena tadi ada ini kan ya, ke atas ya, jenis disabilitas lain. Nah, kita taruh ke bawah. Nah, ini benar ya text entry, tapi kita kemarin menambahkan validasi ya. Di sini kita tambahkan conditional ya untuk usability, dengan kita rubah menjadi gini ya. Jadi saat jenis disabilitasnya itu include lainnya, maka pertanyaan jenis disabilitas lainnya akan muncul. Oke. Nah, kemudian untuk yang jenis disabilitas kemarin kita pakai allow selection multiple. Oke. Jadi kalau seandainya di sini tidak ada lainnya, maka tidak akan muncul. Ya kan, tidak akan muncul. Sudah ya. Saya kira sudah untuk form editnya ya, form update-nya sudah. Oke. Nah, untuk delete ya, untuk delete kemarin pakai ini ya, pakai ini. Udah kita praktekkan kemarin ya, tinggal kita contreng maka delete-nya akan muncul. Kalau kita uncheck maka delete-nya akan hilang. Nah, tadi sudah create, read, update, dan delete sudah selesai ya. Oke, selanjutnya adalah kita melakukan inline list ya. Inline list. Apa itu inline list? Jadi inline list itu adalah kita mengconnect atau membuat relasi ya. Relasi antara master dengan data yang ada di sheet daftar. Untuk melakukan inline list, kita buka di ini tab menu sebelah kiri di Glide Apps-nya ya, di Glide Apps mobile-nya. Kita klik di sini, kemudian kita melakukan koneksi database. Kita mulai dari kecamatan dulu, kemudian kita klik tanda plus di sebelah kanan atas seperti ini. Kemudian kita beri nama, misalnya relasi kecamatan. Oke. Kemudian kolom type. Di sini kita isikan yaitu relation. Kemudian ini adalah nama di file master ya, nama kolom di file master. Kalau di workbook atau di Google Sheet-nya itu ada di baris yang paling atas. Kalau kita lihat itu adalah ada di baris paling atas. Nah ini ya, nama kecamatan. Oke. Kemudian kita relasikan dengan yang ada di
sheet daftar ya, dengan kecamatan domisili. Nah, kita relasikan. Oke. Kemudian kalau kita tidak memilih match multiple, maka ada yang tidak terseleksi. Ya, padahal yang mempunyai kecamatan Serandaan atau yang tinggal di kecamatan Serandaan tidak hanya satu orang, tapi banyak. Makanya kita pilih match multiple. Nah, menjadi banyak ya. Oke. Nah, kalau kita lihat nih, relasinya sudah muncul. Jadi yang kecamatan domisilinya Serandaan itu akan dikelompokkan di sini. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita membuat inline list untuk jenis kelamin. Jenis kelamin kita buat inline list dengan klik tombol plus ya. Di sini adalah relasi jenis kelamin. Jenis kelamin. Oke. Kemudian kolom type adalah kita pilih relation dan biarkan saja, dan match the value in sheet daftar dan jenis kelamin. Oke. Match multiple, dan ini ya, harus hati-hati ya untuk kita melakukan kegiatan relasi ini ya, agar tidak terjadi kesalahan nanti di tahap berikutnya. Jadi di sini adalah menghubungkan antara yang ada di master dengan yang ada di sheet daftar agar tercipta sebuah relasi. Nah, tetap seperti tadi ya, namanya relasi saja. Relasi apa berarti? Relasi pendidikan. Ya, saya praktekkan semua agar kalau ada yang miss dari step-step ini, teman-teman bisa melihat lagi. Kemudian di sini daftar, kemudian kita pilih pendidikan. Nah, match multiple dan oke. Status perkawinan kita juga menggunakan relasi. Relasi. Nah, kemudian column type relation. Ya, seperti ini ya. Sepertinya mudah ya membuat relasi ya. Tinggal kita konsentrasi nanti di configuration-nya ya, agar tidak salah dalam memilih yang mau direlasikan. Jadi intinya itu adalah kita mencocokkan yang ada di master dengan yang ada di sheet daftar. Nah, ini kayaknya yang terakhir ya untuk kita melakukan relasi. Relasi ini dilakukan bila pilihannya itu adalah choice ya. Kalau relasinya dilakukan bukan pilihan choice, bisa terjadi kesalahan relasi ya. Bisa jadi karena salah ketik, karena kalau kita menggunakan text entry kan sering salah ketik ya. Bisa jadi misalnya status disabilitas, nah, misalnya tunarungu, terus ngeteknya bukan tunarungu, misalnya tunarung kurang u gitu kan, berarti relasinya akan kacau nanti. Jadi untuk relasi sebaiknya dilakukan pada field yang ngentry-nya itu pakai choice, pakai komponen choice ya, dan relasi disabilitas. Nah, sepertinya sudah hampir selesai ya. Mana di relation-nya? Nah, ini.
Selanjutnya, karena sudah ada ya, kita mencoba melakukan tampilan filtering dengan inline list ya. Jadi gini, jadi seandainya nanti kecamatan kita klik, maka data kecamatan yang akan muncul semua gitu. Nah, seperti ini kita tambahkan yaitu inline list. Nih, inline list ya. Oke. Nah, nih sudah muncul semua ya. Kalau kita pilih kecamatan, maka data-data yang ada di kecamatan itu akan terfiltering. Nah, ini adalah nama-nama penduduk ya yang ada di kecamatan ini, kecamatan Sewon tadi. Ini kecamatan Pajangan. Nah, ini semuanya ada di sini. Nah, kecamatan Pajangan kan, benar ya. Jadi seperti itu, semuanya akan terkelompok. Nah, ini sama ya. Kemudian untuk jenis kelamin juga di sini masih belum ada ya. Nah, untuk melakukan inline list itu dilakukan di ini di tabnya sudah detail ya. Di tab detail, jangan di sini. Kalau di sini kita tambahkan inline list nggak bisa. Jadi setelah kita klik kategori ini, baru kita tambahkan inline list. Oke, nah ini adalah jenis kelamin yang perempuan. Nah, ini perempuan semua ya. Perempuan semua masuk di sini. Kemudian yang laki-laki itu masuk semua di sini. Tuh. Kemudian untuk yang pendidikan, nah belum ada ya. Jadi kita melakukan inline list di detailnya. Setelah kita klik kategori, baru kita di mana, apakah di sini atau di mana, terserah ya. Nggak harus di paling atas. Kita bisa melakukan di mana-mana. Misalnya di S3 pun bisa ya. Ya, dalam konteks ini. Nah, ini kemudian kita tambahkan yaitu inline list. Oke, ya. Kenapa kita tidak perlu nyeting-nyeting lagi? Karena kita urut ya. Kita urut melakukannya dari kecamatan, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, status vaksinasi itu urut. Jadi di sini nggak perlu lagi disetting. Ya. Nah, di sini. Tuh ya. Misalnya ini untuk yang kecamatan ya. Untuk kecamatan misalnya kita pilih untuk kecamatan ini, kecamatan Pleret. Nah, inline list kita bisa masih bisa mengcustomize di sini ya. Nah, tapi yang kita lakukan tadi secara otomatis sudah langsung terisi karena kita melakukannya secara urut ya. Ini relasi kecamatan benar ya. Nah, kita mau melakukan filtering kecamatan, kemudian nah di sini yang muncul nama. Nah, seandainya kita ya, ingin menampilkan yang ini kan jelas nama yang baris pertama, yang kedua itu tidak jenis kelamin karena kita ingin kecamatannya yang muncul. Nah, kita juga bisa merubah di sini agar kecamatannya muncul. Nah, di sini ya. Atau kita ingin yang muncul itu adalah pekerjaan atau ya pekerjaan aja lah, pekerjaan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Itu misalnya ini kan Polida Hayati itu yang mana? Oh, yang buruh tani itu loh. Nah, seperti itu. Kemudian untuk jenis kelamin juga, karena ini sudah pasti ini jenis kelaminnya laki-laki semua ya. Saya kira perlu kita rubah saja keterangannya selain nama juga mungkin yang lain ya. Misalnya status perkawinan. Status perkawinan. Nah, seperti ini bisa. Jadi misalnya ini Ragil Johana. Nah, ternyata yang kita tampilkan selain nama juga status perkawinannya. Detailnya tetap lengkap ya. Hanya di listnya saja ya.
Untuk pendidikan juga bisa. Udah nggak apa-apa ya, seperti ini aja. Saya kira laki-laki perempuan masih cocok. Nah, seperti itu ya. Kita sudah sampai di inline list tadi ya, membuat ini. Sebenarnya kita juga bisa melakukan filtering di sini. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan kita klik di menu sebelah kiri di screen, itu ada list ya. Kita klik di situ. Nah, kemudian akan muncul menu di sebelah kanan, yaitu cara meng-customize inline list. Nah, di sini di filter by, nah ini kita pilih, misalnya kita ingin memfilter berdasarkan status vaksinasi gitu ya. Jadi kita ingin tahu mana yang sudah vaksin atau mana yang belum. Nah, di sini juga bisa nih. Nah, kalau kita klik di sini nanti, maka kalau kita klik yang belum vaksinasi, maka akan terfilter mana yang belum saja. Nah, ini yang belum ternyata. Kita lihat detail, ya memang belum ya. Seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa all. All berarti semuanya. Seperti itu ya. Jadi kita juga bisa melakukan filtering menggunakan menu filter by tadi di inline list. Di kecamatan, di tab kecamatan juga bisa nanti kalau kita ingin melakukan filtering atau kita ingin menghilangkan search ini. Nah, kita matikan ini. Nah, maka search-nya akan hilang. Jenis kelamin juga saya kira nggak perlu di search, cuma 2 kan. Ini kita matikan juga nggak apa-apa. Kemudian di pendidikan ini juga kita matikan saja. Oke. Mungkin seperti itu ya. Kemudian kita akan teruskan dengan membuat menu home yang bagus. Membuat menu home yang bagus. Kita mulai dengan membuat tab baru. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan kita pilih tanda plus di ini menu tabs, kemudian kita klik ya, new tab, yang ada di paling belakang. Nah, kita geser agar di paling depan. Oke, kok isinya kayak gini? Nah, kita delete aja. Di list ini kita pilih ya detail, kita pilih detail. Nah, kemudian kita delete semuanya. Ya, kita delete semuanya. Oke, di blank ya, di blank. Nah, di sini kita bisa menambahkan misalnya logo aplikasinya atau apa, bisa. Kita ubah dulu dari tampilan tab-tabnya dulu ini. Ya, tab-tabnya ini kita ubah ikonnya yang sesuai. Nah, caranya bagaimana merubah ini? Itu di sini tab icon. Nah, ini kita rubah. Kita akan menu home, taruhlah ini aja. Ya. Kemudian daftar, ini adalah list besar lah, list besar. Nah, kita rubah aja menjadi logo yang lain yang sesuai. Nah, misalnya ini aja lah daftar. Oke. Kemudian kecamatan, nah ini kita rubah juga logonya. Ya. Nah, bolehlah pakai yang ini. Oke. Dan jenis kelamin juga kita rubah. Di sini juga bisa mau kategori, masih banyak kok ini. Nah, menu-menunya. Ya. Jenis kelamin ini ada cocok nih, ada yang cocok nih. Oke, kemudian pendidikan kita juga bisa merubahnya. Ya. Ya, intinya kalau di Glad Apps ini juga sering ada update. Jadi kita tidak jenuh dengan menu-menunya ya. Jadi sering ada perbaikan, sering ada perubahan. Jadi tidak monoton
Itu keunggulan dari aplikasi develop ya secara online ya. Apa ini tadi, pendidikan ya, jadi kelupaan ya. Kita pilih yang mana lah. Oke, ini aja. Nah, ini ya, icon di tabnya sudah berubah. Kemudian di sini di new tab, nah ini kayaknya ada perlu kata-kata home aja ya. Kata home. Oke, untuk mengcustomize atau merubah tampilan home mungkin akan saya jelaskan di video selanjutnya ya, karena membutuhkan waktu yang agak lama juga. Nah, mungkin sampai sini dulu ya untuk video part 2 ya. Jadi kita sudah membuat inline list dan sekaligus melengkapi isian read, create, dan delete ya. Oke, yang itu sebenarnya itu adalah tahap utamanya. Kalau yang mengcustomize home menu itu sebenarnya hanya untuk estetika saja. Tapi mungkin akan saya sampaikan di video selanjutnya agar lebih fokus ya. Oke, terima kasih. Kalau teman-teman suka video ini, silahkan klik subscribe atau like ya. Oke, terima kasih.